Orang yang beramal istiqamah di atas sunnah di akhir zaman seperti orang yang memegang bara. Wal ajru 50 dan gambaran ganjarannya adalah 50. Ya Rasulullah, 50 mereka atau 50 kami? Apa kata Rasulullah SAW? Bal ajru 50 minkum. Kan tapi 50 ganjaran dari kalian, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Berarti ada orang yang istiqamah di akhir zaman. Dan istiqamahnya itu karena ia mempelajari akidah salaf. Tidak mungkin istiqamah di atas kebenaran ia tidak mengenal akidah salaf. Maka bersimpuhlah antum semua dengan akidah salaf. Benar, ini dia adalah motor penggerak iman yang akan bisa berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, "Ya Rasulullah, apakah engkau memaksudkan kami berbicara di hadapanmu?" Apa kata Rasulullah SAW? Benar, berbicaralah kalian. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW hendak mengajaknya untuk berperang, "Ya Rasulullah, ini sungai Laut Merah. Sekiranya engkau perintahkan kami untuk menyelamainya, kami akan menyelaminya. Demi Allah, ya Rasulullah, jika seandainya engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Barkal Ghamad di Yaman, berjalan kaki, kami akan berangkat kepada." Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena keutamaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Nah, jadi akidah dia adalah buhul yang membuhul hati. Jika seandainya ada di dalam antum selama ini mengaji belum membuhul itu, berarti belum kokoh akidah pada diri antum. Maka pertanyakan diri, apakah yang salah adalah kita atau yang salah adalah cara memahami akidah? Karena akidahnya sudah benar. Kenapa belum jadi juga meniru juga seperti orang-orang sebelum kita? Mesti yang sering bermasalah adalah jaringan badan, jaringan iman yang ada dalam badan. Mungkin syahwat, mungkin syubhat, mungkin kuatnya ikatan dunia, mungkin dan banyak hal. Dan setiap diri mengetahui apa di dalam dirinya. Nah, kalau tidak, akidah mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Masya Allah. Akidah salaf. Apa itu makna salaf? Salaf tidak lain dan tidak bukan secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu. Dan yang dimaksudkan dari akidah salaf, yang terdahulu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu salaf. Yaitu orang-orang yang Allah telah sucikan mereka di dalam Al-Quran dan telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Itu dia salaf. Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah telah redha tentang orang-orang yang mukminin. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat denganmu di bawah syajaratul ridwan. Dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Dialah yang mereka lah yang disebut oleh Rasulullah SAW khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian setelahnya. Dia adalah salaf. Dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan apa yang mereka lakukan telah terjaga. Perlu antum ketahui bahwa agama yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah terjaga. Jika antum belum paham, maka bacalah karangan ulama-ulama semacam Al-Musannaf, karangan Abdul Razzaq Al-San'ani, Abdul Razzaq, atau karangan Musannaf, atau tulisan Musannaf karangan Ibnu Abi Syaibah. Di sana dinukilkan
ratusan ribu ucapan dan perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam semua hal, ucapan, perbuatan, di luar maupun di rumah, bersama keluarga maupun bersama jamaah, tanpa melalaikan sedikit pun. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tinggalkan sedikit pun di dalam kitab, sedikit pun. Semuanya telah Allah terang. Jadi kalau seandainya kita berselisih di dalam agama, kembalikan kepada mereka, dan itu tidak mustahil. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka adalah para tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan orang-orang yang mengikuti imam-imam ini, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan orang-orang setelah mereka, seperti Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abdullah bin Mubarak, Sufyanus Tsauri, subhanallah alazim, banyak sekali. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Al-Zahabi, Al-Mizzi, Al-Ibnu Katsir, yang karangan mereka sangat bisa dibaca. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ibrahim. Kemudian menyebar lagi dakwah ini sampai diambil oleh setiap daerah dan negeri, seperti Syekh Albani di Yordan, Syekh Muqbil di Yaman, Syekh Maghrabi di Maghrib, dan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Berarti antum tidak sendirian, antum banyak, Masya Allah. Ahlus sunnah zahirah, nampak jelas. Jika seandainya anda ingin bukti, maka lihatlah karangan-karangan di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini. Siapa yang banyak karangannya? InsyaAllah ta'ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, maka bergembiralah, karena dia adalah salaf. Jadi salaf tidaklah sebuah partai, tidaklah sebuah kelompok, tidaklah sebuah generasi kemudian dia habis. Tidak. Akan tapi dia adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan ada setiap zaman, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk menampilkan agamanya atas agama yang lainnya, walau karihal musyriku, sekiranya sekalipun benci orang-orang yang benci, musyrik. Masyaallah. Akidah salaf, berarti salaf dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, setiap orang yang berusaha mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara zahir dan batin, maka dia salafi. Walaupun ia tidak bersama kita, walaupun ia tidak berguru dengan guru kita di sini, tapi dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar, mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara zahir dan batin, maka dia adalah salafi, walaupun dituduh 1000 juta umat bahwa dia tidak salafi. Kita mencintainya karena Allah. Akan tetapi pastikan, jika seandainya diri kita tidak mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara zahir dan batin, walaupun berbuih mulut ini mengaku bahwa kita salaf, maka kita tetap khalaf. Kita tidak salaf secara hakiki. Dan ini pastikan, menunjukkan setiap muslim bertanggung jawab terhadap dirinya untuk mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah, yang ustaz maupun jamaah, keluarga maupun pribadi, Kampar maupun Pekanbaru dan semacamnya, semuanya sama bertanggung jawab. Dan yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara. Yang menang adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Belum tahu, wallahi, belum tahu apa saya yang menyampaikan ini lebih baik daripada yang disampaikan. Tidak. Wallahi, setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya. Bisa saja, Masya Allah, hadis yang sangat masyhur, seseorang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka dialah alim. Alim. Kemudian yang dia ajarkan ilmunya akan tapi untuk kemasyhuran dan tidak ikhlas pada Allah, masuk neraka. Sedangkan yang mendengarnya masuk surga. Subhanallah alazim. Dan kita mengharapkan keikhlasan kepada Allah. Kita mengharapkan keikhlasan. Setiap diri bertanggung jawab terhadap dirinya. Allah, demi Allah,